Oke, halo guys, welcome back ke channel ini. My name is Lix. Hari ini aku mau bahas series terbaru dari universe MCU yang baru aja premiere episode 1 dan 2 di Disney Plus, WandaVision. Dan buat kalian yang bingung sama hubungannya dengan MCU, karena aku tahu nggak semua dari kalian ngikutin MCU dari awal, nanti bakal aku jelasin secara singkat tentang timeline series ini. Jangan lupa subscribe dulu ke channel ini kalau kalian suka dengan pembahasan film dan series seperti ini, karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton episode 1 dan 2 dari series ini. Dan kalau udah, mari kita masuk ke teori kita hari ini. Jadi, series WandaVision ini berada di masa setelah Avengers Endgame, di mana Vision sudah dibunuh oleh Thanos. Jadi di sini Wanda mulai menciptakan dunianya sendiri bersama Vision, yang kemungkinan besar Vision di sini juga cuma imajinasi Wanda. Di series ini kita akan melihat kemampuan Wanda yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya pernah ditunjukin di MCU. Di awal episode 1, kita melihat logo Marvel Studios yang awalnya berwarna kemudian menjadi hitam putih, seperti layar TV lama. Dan bahkan ukuran layar filmnya pun menjadi persegi mengikuti layar TV tahun 50-an. Dan disinilah kita masuk ke realitas pertama yang diciptakan oleh Wanda, yaitu tahun 50-an. Di dalam sebuah series atau TV show drama komedi, kita bisa melihat Wanda dan Vision yang pindah ke rumah baru mereka di dalam mobil bertuliskan Just Married atau baru saja menikah, dengan background lagu ala-ala TV series kuno yang menjelaskan, "Kok krungu suaramu, halo." Agak kesanaan dikit bisa gak? Dengan background lagu ala-ala TV series kuno yang menjelaskan mereka pasangan yang baru menikah. Setiap ada hal lucu yang terjadi di tempat ini, kita akan mendengar suara tawa penonton yang persis dengan TV series tahun 60-an. Di episode 1 ini kita juga diperkenalkan dengan Agnes yang di realita ini menjadi tetangga Wanda dan Vision. Di trailer kita juga bisa melihatnya berada di berbagai realita lain yang nantinya diciptakan oleh Wanda. Dan emang di realita ini ada beberapa hal janggal yang terjadi. Contohnya hal janggal pertama yang ada di sini adalah saat Vision berada di kantor tempatnya bekerja. Dia nggak tahu apa yang dia kerjain di sana dan apa tujuannya dia bekerja. Bahkan saat ia tanya ke temennya ini pun juga gak tahu tujuan kantor ini dibuat buat apa dan mereka ini bekerja apa. Ini menandakan kalau Wanda belum merancang realitas buatannya ini secara rinci sampai ke arah sana. Dan hal aneh berikutnya yang juga ada di sini adalah saat Bos Vision makan malam di rumah Wanda. Saat mereka makan malam bersama, istrinya mulai bertanya tentang asal mereka, kenapa mereka pindah ke sini, berapa lama mereka menikah, dan lainnya kenapa mereka belum punya anak dan sebagainya. Karena Wanda tidak merancang realitasnya sedetail itu, mereka tidak bisa menjawabnya. Dan di akhir episode 1 ini kita baru bisa melihat seluruh realita buatan Wanda ini berada di dalam sebuah layar monitor. Ada yang mengawasi mereka di balik layar itu. Kalau kita melihat dari buku yang tergeletak di depan monitor, itu adalah lambang organisasi SWORD. Jadi organisasi SWORD ini mirip dengan SHIELD, tapi mereka memiliki tujuan yang sedikit berbeda dengan organisasi SHIELD. SHIELD menangani masalah yang terjadi di bumi, sedangkan SWORD ini menghadapi masalah yang lebih universal atau luar angkasa. Mungkin organisasi ini dibentuk setelah adanya ancaman-ancaman dari luar kayak Thanos dan sebagainya. Dan kasus Wanda ini dianggap di luar jangkauan SHIELD, karena ini mencakup realitas lain sehingga yang menanganinya adalah SWORD. Mereka berusaha membuat Wanda ini sadar dan keluar dari realitas buatannya sendiri. Lanjut ke episode 2. Wanda dan Vision masih berada di realitas buatan dan kembali memulai kehidupan sehari-hari seperti di TV series lagi, kayak biasa. Tapi ada hal yang aneh di episode kedua ini, yaitu pada saat Wanda menemukan mainan helikopter yang tentu bukan dari realitas buatannya dia, karena mainan ini berwarna. Di sini dia mulai merasa ada yang salah dengan dunianya ini. Ini bukan dunia yang seharusnya ia tinggali.
Hal aneh lainnya adalah karakter figuran di series ini diperankan kembali oleh orang-orang yang sama, seperti teman kerja Vision yang juga ada di lingkungan tetangga mereka. Ini semakin menandakan kalau realitas ini adalah realitas buatan. Mungkin Wanda menciptakan orang-orang sekitarnya hanya dari pikirannya saja. Jadi cuma wajah-wajah yang dia ingat yang bakalan muncul di realitas ini. Atau mungkin mereka adalah orang-orang asli yang terjebak di realitas Wanda dan jadi berada di bawah kendali Wanda. Karena itu mungkin SWORD di sini bukan cuma menyelamatkan Wanda, tapi mereka juga berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam realitas buatan Wanda ini. Saat scene Wanda di depan radio, ia mendengar suara yang memanggilnya dari dalam radio. Ini adalah suara para agen SWORD yang berusaha menyadarkannya dan dia sempat bilang, "Who did this to you?" Siapa yang melakukan ini ke kamu? Yang memberikan kita fakta lain lagi bahwa Wanda tidak menciptakan realitas ini secara sadar. Dia tidak menciptakan realitas ini sendirian. Tapi mungkin dia dimanipulasi pikirannya oleh seseorang dengan suatu alasan untuk menciptakan realitasnya sendiri. Dan orang ini tentu adalah villain utama di series ini. Ya banyak yang berteori sih kalau ini mungkin adalah Agatha Harkness, tokoh dari komik Marvel yang di sini menyamar dan mengganti namanya menjadi Agnes. Tapi sejauh ini masih belum ada bukti kuat buat teori ini, jadi kita masih belum bisa yakin secara betul teori ini beneran atau cuma buatan secara ngawur. Di scene terakhir kita melihat Wanda membalikan waktu setelah ia melihat pria misterius di tengah jalan. Dan tiba-tiba seluruh realitas ini menjadi berwarna. Entah kenapa dia mengubahnya tiba-tiba. Mungkin pria ini ada hubungannya dengan sesuatu yang kita juga gak tahu apa. Di ending, Wanda hamil dan SWORD masih mencari cara untuk berbicara dengan Wanda. Itulah semua pembahasan dan teori untuk 2 episode pertama dari series WandaVision ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Kalau aku kelewatan sesuatu atau kalian punya teori sendiri yang kalian mau ceritain, bisa kalian ceritain di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan apa yang aku buat, karena dukungan kalian semua berarti banget buat perkembangan channelku. Kalau kalian suka dengan teori seperti ini, mungkin kalian juga suka dengan teori lainnya di channel ini. Ini semua cuma teori, belum tentu benar, jadi ayo kita tunggu episode 3-nya minggu depan bareng-bareng. Dan mungkin kalau kalian tertarik dengan video ini, aku juga bakalan bahas episode 3-nya nanti. So that's all, thanks for watching and see you next time. Bye!